Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Tria di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Alhamdulillah di episode yang sekarang ini bisa terlihat Warteg Bogor lebih ceria, lebih cerah, lebih banyak makanannya, berarti sudah di-upgrade nih. Dan di pertemuan kali ini Lebih variatif. Iya, lebih variatif, Pak. Kita kedatangan tamu spesial. Ini ada Bapak Makmur Rozak. Tepuk tangan dulu. Makasih. Iya, sama-sama, Pak. Bapak Makmur Rozak ini adalah Ketua HUT Emas Korpri ke-50. Nah, kita akan membahas tentang Korpri, terutama hari ulang tahun Korpri yang ke-50. Bapak bisa diceritain dulu, Pak, HUT Korpri ini gimana nih konsepnya kira-kira kalau di Kabupaten Bogor? Gimana kalau sebelum cerita iya. kita minum dulu? Oh, boleh. Nggak lengkap kayaknya nih. Iya, namanya bener. di warteg. Bener. Harus Ya, ada minum dulu. Saya dong. pesenin dulu ya. Biar, Bapak biar mau minum apa? yang anget. Yang anget. Oke, Teh anget? boleh. Oke. Teteh. Iya, Jadi aduh. afdol gitu. Jadi Iya. ini warteg. Warung Tegar Beriman. Tegar Beriman. Iya. Oke. Aduh, tegang, Alhamdulillah. jangan tegang teh. Iya. Ini terima kasih nih. Iya. Langsung diseruput ya. Boleh. Oke, coba. Biar lebih rileks ya. Oke, Iya. mantap. Ngobrolnya juga biar lebih mantap. Terima kasih. Teh asli Bogor, Iya. rasa Cibinong. Oke, gimana? Gimana? Itu tentang HUT Korpri yang Oke. ke-50 di Kabupaten Bogor nih konsepnya kayak gimana sih, Pak? Secara umum konsepnya kita bagaimana di ulang tahun emas yang ke-50 ini kita ingin riuh gemuruh. Waduh. Riuh gemuruh dimaksud bagaimana semua ASN dan masyarakat bisa menikmati, bisa mengetahui tentang kegiatan Korpri khususnya dalam rangka HUT. Dan dalam konteks saat ini karena masih pandemi, Iya. fokus kita juga bagaimana dalam rangka ulang tahun ini kita bisa memberikan kontribusi terkait dengan upaya pencegahan pandemi. Satu di antaranya adalah bagaimana kita turut bersama untuk mensukseskan vaksinasi massal. Oh iya. Kabupaten Bogor sasaran cukup besar gitu, dan saat ini pemerintah Kabupaten Bogor tentu selama ini juga di dalamnya teman-teman saya Korpri yang berjuang di lapangan, ASN yang baik dari nakes maupun aparat pendukungnya dan sebagainya, itu kan juga Korpri. Iya. Gitu. Nah, khusus di bulan November ini karena bulan ini menjadi bulannya Korpri gitu, kita coba terus push gitu, coba terus dorong teman-teman di lapangan untuk betul-betul melakukan upaya-upaya vaksinasi gitu, dan target kita sih paling tidak bisa sampai 100.000 lah. 100.000. 100.000 di 40 kecamatan. Walaupun mungkin bisa jadi ini minimalis gitu, tetapi mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Berarti sudah jalan ya, Pak, yang kegiatan vaksinasi massal ini? Sudah terhitung 1 November ini. Oh, 1 November. Terhitung 1 November ini kegiatan vaksinasi massal di 40 kecamatan yang selama ini sudah berjalan, dan alhamdulillah teman-teman di lapangan cukup semangat karena juga bersamaan dengan HUT Korpri ini tanggal 25 November itu juga Hari Guru. Oh iya. Kita kolaborasi dengan PGRI. Oke. Jadi kita sama-sama dengan PGRI bagaimana mensukseskan kegiatan vaksin ini. Jadi HUT Korpri bersama PGRI. Tidak lupa juga 12 November Hari Kesehatan Nasional. Kita juga berkolaborasi, juga HUT Korpri, HUT PGRI, Hari Kesehatan Nasional sama-sama. Yuk, karena konteks saat ini kita harus berkolaborasi kalau ingin besar. Gitu. Karena kan Korpri itu kayak wadahnya buat ASN gitu ya, Pak. Jadi Yes. hari-harinya pun bisa digabung-gabung gitu ya. Apa gimana itu? Jadi begini, anggota PGRI itu sebagian besar ASN Korpri. Iya. Bahkan dari sekian kurang lebih 16.000 Korpri itu kan mungkin hampir 70% Guru. tenaga pendidik lah, guru.
juga Hari Kesehatan Nasional, sebagian besar juga tenaga-tenaga medis ASN, gitu. Ya kenapa tidak? Dan itu pernah kita lakukan. Kita berkolaborasi karena di bulan November ini paling tidak ada 3 hari besar, 3 hari jadi yang sama-sama. Toh selama ini juga mereka yang bekerja di lapangan. Betul. Jadi oleh karenanya kemudian dalam hal ini kita angkat. Yap. Saya sebagai anggota Korpri baru nih Pak. Oke. Iya kan? Iya benar. Iya. Saya masih baru nih kalau masalah. Masih anget. Ya, untuk Korpri ini masih bertanya-tanya sebenarnya Korpri itu apa, terus kayak untuk anggota itu kontribusinya apa, nanti kalau kita gabung itu prosesnya gimana gitu, itu bisa diceritain nggak Pak? Ya, dalam rangka ulang tahun 50 tahun Mas ini salah satu kegiatan yang kita coba angkat adalah kita akan mengadakan Duta Milenial Korpri. Duta Milenial. Duta Milenial Korpri ini adalah bagaimana kita merangkul, katakanlah adik-adik saya, bukan junior, adik-adik saya yang baru-baru umurnya di bawah 30 tahun, fresh graduate begitu ya, yang masih segar-segar, masih hebat-hebat semuanya begitu. Itu diperkenalkan sedini mungkin kepada Korpri. Oke. Nah, kita namakan itu Duta Milenial. Analoginya begini misalnya, katakanlah Korpri itu roti atau apa di depan kita ini apa namanya ini ubi gitu. Ketika yang konteks 50 tahun ke atas roti ya cukup sajalah diolesi dengan mentega, selai sudah cukup gitu. Nah, ubi cukup direbus saja begitu. Nah, kita berharap dengan mulai saat ini kita mengangkat Duta Milenial ini gitu. Kita berharap ke depan sang roti kan bisa jadi sandwich gitu. Bisa jadi apapun yang diolah, yang dikemas dengan baik sehingga kemungkinan Korpri itu tidak hanya identik dengan orang tua atau ASN yang udah 50 tahun ke atas sudah senior gitu. Tapi anak-anak muda seolah-olah itu mau urusan orang tua, nggak begitu gitu. Kita berharap tahun depan malah panitia itu kalaupun yang milenial lah gitu. Sehingga kemudian kemasan kegiatannya juga berbeda. Yang kemudian harapannya kita ingin juga semua ASN itu doyan dan demen gitu kalau bahasa Betawi ya, doyan dan demen sama Korpri gitu. Jangan Korpri itu soal identik udah dia aja deh gitu. Pansalahnya Korpri ini kan organisasi kita, wadah berhimpun kita. Kata kuncinya siapa lagi kalau bukan kita gitu. Terus kita yang saya mungkin udah agak masuk kategori tua gitu ya, 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas gitu kan. Sementara kalau Tria kan 40 tahun, 30 tahun ke bawah kan gitu. Artinya ini bagaimana kemudian kita mengangkat itu. Saya dulu waktu misalnya jadi Korpri muda kan nggak kenal, cuman tahunya kalau tanggal 29, tanggal 17 suruh pakai seragam Korpri, suruh gitu. Upacara, suruh ngedengerin Sabda Prasetya gitu. Tapi pembangunan jiwa korsa itu nggak ada gitu. Artinya masa bodoh lah. Nah, kami sebagai pengurus, sebagai Dewan Pengurus Korpri mempunyai tanggung jawab itu. Nah, momen ulang tahun ini kita coba angkat. Oke, berarti untuk membangun jiwa korsa sedini mungkin ya untuk anggota-anggota yang baru yang milenial. Ya, betul. Menarik banget. Ini ada kegiatan pemilihan ya itu ya, Duta Korpri Milenial itu pemilihan atau gimana sih Pak? Sebetulnya bukan pemilihan lah ya. Saya mendapat informasi dari teman-teman di BKPSDM itu potensi Duta Milenial ini kurang lebih ada 1.300 di Kabupaten Bogor. Ya, ada 1.300 untuk menjadi Duta Milenial Korpri. Kira-kira lah ya gitu ya, yang punya potensi untuk jadi Duta Milenial itu. Nah, terkait itu kita coba dari 1.300 ini tentukan secara teori kristal nggak mungkin 1.300 itu berhimpun memikirkan sebuah organisasi. Tentu tidak gitu. Tapi artinya kita coba seleksi begitu ya dengan pola tertentu sehingga katakanlah ada 50 orang saja yang militan, dia yang berpikir keras, kritis gitu, kemudian berpikir orientasi ke depan, berpikir adaptif, berpikir agile begitu ya, kemudian berpikir bagaimana organisasi ini bisa betul-betul menjadi didoyanin, didemenin gitu ya, menarik gitu, dan kemudian tidak hanya sekedar Korpri dikenal sebagai seragam batiknya, hormat gerak siap geraknya,
Nah, bukan itu gitu yang kita ingin harapkan ke depan. Kita hanya mengantarkan itu loh. Nanti ke depan biar teman-teman tadi yang terpilih, yang punya militan, bagaimana ke depan. Artinya 50 tahun organisasi Korpri ya harus sudah berpikir ke situ, begitu. Jangan apa ya, orang Sunda bilang dikengkewok begitu. Ya sudah. Artinya begini, bukan berarti yang kerja itu ini, istilahnya kita tuh cukup yang ngomong gitu. Biar yang berpikir, yang bekerja, anak-anak milenial. Tapi bukan dikerjain ya. Bekerja beda itu ya, berpikir, Pak. beda. Dikerjain dengan bekerja beda. Bekerja itu ada unsur berpikir keras di dalamnya gitu. Gitu. Oke. Kalau mau jadi duta milenial nih, Pak, duta Korpri milenial, kira-kira syaratnya apa aja tuh, Pak? Oke. Nah, tadi kita sudah riuh gemuruh. Kita coba ingin juga ya saiki kan sekarang gitu ya. Sekarang tuh kondisi di medsos ya. Kita coba buka informasi itu di medsos kita. Oke, buka Instagram Korpri lah. Korpri Bogor. Buka aja lah. Korpri Bogor. Nanti saya follow ya, Pak. Follow aja, follow, sorry. Bahasanya follow ya. Malam orang tua. Gitu ya. Follow aja Korpri Kabupaten Bogor gitu kan. Insya Allah di situ informasi kita sajikan dengan baik gitu. Bahkan kemarin di akhir Oktober secara formal kita juga sudah sosialisasikan kepada para ketua unit Korpri baik kecamatan maupun kabupaten, baik vertikal dan sebagainya. Sudah kita informasikan ini secara tertulis dalam surat edaran sudah. Nanti secara teknis mungkin kita akan juga buat surat edaran lebih teknis lagi seperti apa, bagaimana dan acaranya seperti apa. Kita tunggu dan ini harus kita sukseskan. Siap. Saya tunggu deh, Pak. Siapa tahu nih nanti teman-teman saya dari Bappedalit Bank harus yang dong. masih seger-seger ini. Apalagi insan planners Bapeda, luar biasa. Nah, kalau bukan dari Bapeda lahirnya seperti ini, kita tunggu. Betul. Makasih loh, Pak. Iya. Apalagi Tria misalnya gitu ya. Dia harus juga gitu. Harus mulai doyan. Nah, betul, Pak. Udah doyan, demen. Pakai bahasa Betawi banget ya. Gitu. Senang lah, harus senang. Gitu. Oke. Itu tadi duta milenial Korpri. Terus kemarin saya baca-baca juga kegiatan Korpri ini ada donor darah ya, Pak. Donor darah. Kalau donor darah itu sasarannya dan tempatnya gitu, kalau mau ikut gimana, Pak? Donor darah ini adalah sumbangsih kita bagaimana kita turut serta menyelamatkan jiwa sesama melalui setetes darah. Betul. Kan kebetulan saya sekretaris PMI gitu. Jadi aktif sekali Pak Makmur ini ya di Korpri, alhamdulillah, di PMI. kebetulan saja begitu ya. Artinya gini, setiap acara kegiatan ulang tahun ini kita mendorong bagaimana ada kepedulian kita. Betul. Dan rencana kita 1000 labu. Dan ini bersama-sama PGRI gitu. Kita saling membesarkan. Ini digagas PGRI, kita support. Toh PGRI juga Korpri. Iya betul. Oke, walaupun ada mungkin anggota Korpri PGRI yang katakanlah non ASN, tapi sebagian besar. Oke, kita support, kita sama-sama dalam kapasitas sebagai orang PMI. Sangat senang gitu. Ketika ada yang ingin masyarakat atau entitas tertentu yang akan menyelenggarakan donor darah 1000 labu ini. 1000 labu ini tidak harus 1000 sehari pada saat itu. Insya Allah besok tanggal 10/11 sudah terdaftar sekitar 600. Nah sisanya bahkan mungkin kita bisa lebih gitu. Di bulan November ini setelah yang di Tegar Beriman tanggal 10 sampai 11 besok, tanggal berapa lagi kita akan coba desain juga. Kita memberikan kesempatan kepada siapapun gitu, karena siapa tahu darah yang kita donorkan itu menyelamatkan nyawa teman kita, saudara kita, sahabat kita, siapapun itu. Gitu. Jadi untuk insan planners yang ingin donor darah bisa bergabung di donor darahnya dalam rangka HUT Korpri ke-50. Materinya enggak minum. Minum. Kita minum boleh? Iya, boleh. Mangga, Pak. Iya, usah. Oh ya, Pak. Di sini nih karena Warteg Bogor, biasanya tuh kita ada yang mau datang nih. Nah. Benar. Iya. Asik nih. Jadi khas. Iya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil minum teh, boleh sambil dicemilin juga. Ini dia kita ada pengamen. Tenang Pak, pengamen di sini ini Tapi sudah vaksin kan? Oh sudah vaksin dong. Sudah, semua ya, di harus Bapeda dong. sudah vaksin 2 kali. Jangan sampai nanti vaksinnya kalau belum vaksin kita tolak. Oh iya, jelas. Bohong, ya. Tentu saja. Pakai peduli lindungi nggak ke sini?
Enggak Pak, apa nanti kita minta untuk di scan Peduli Lindungi. Sudah Peduli Lindungi dulu gitunya. Ya, Ya. ini kalau pengamen di sini agak Tapi nggak boleh eksklusif. request lagu ya? Oh, sebenarnya sih boleh Pak. Boleh. Cuman mereka nih udah nyiapin sih. Nggak lagu sebenarnya Malas lagunya. Korpri gitu. Oh. Kalau itu bapak yang nyanyi, ntar saya yang ngiringin gimana Pak? Iya, kan ini kita lagi bicara Korpri, gitu Iya, ketika iya. ada yang lewat gini, Lagunya lagu Mars Korpri ya. agak Malas Korpri. Ini dia. Oke. Makasih. Cantik kan Pak? Ih, luar biasa. Mau ngamen sedikit boleh Pak? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Oke. Lagunya apa? Lagu Chris Patih Pak. Uish. Sedikit aja. Banyak juga boleh. Mangga. Adakah di sana kerindu padamu meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu kan ku tunggu dirimu dan biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Kenanglah diriku dalam kedamaian, ingatlah cintaku kan tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Sedikit dari Ini, kami Pak. ini bukan Selasa di Warteg ya? Iya. Kayak di mana dong Pak? Hah? Kayak Kayak di Bapeda. memang iya. Terima kasih. Makasih. Kalau ini ngasihnya nggak recehan Pak. Iya, udah kirim nomor rekening. Iya. Bisa pakai dompet digital juga. Iya. Buka GoPay juga. Boleh. Oke. Ya. Tadi kita udah ngobrolin sebagian kegiatan tentang HUT Korpri Ya. yang ke-50. Terus nanti puncak acaranya ini kan berarti tanggal 29 November. Oke, Itu betul. kira-kira rangkaian acaranya apa aja Pak yang di 29 November itu Pak Makmur? Nah, Tria boleh nggak sebelum ke situ? Oh, boleh, Takutnya boleh. gini, ada yang lupa saya. Jadi gini, jangan sampai nanti terkesan kegiatannya itu ya. Tapi kita juga gini. Kita tuh punya unit Korpri itu 40 kecamatan. Di 40 kecamatan. Kemudian 32 dinas badan, kantor dan kemudian 4 rumah sakit umum daerah, belum teman-teman dari instansi vertikal gitu. Luas banget. Semuanya itu pada bulan ini melakukan aksi peduli. Oke. Jadi gitu. Melakukan aksi peduli gitu. Beragam sekali aksi pedulinya yang akan mereka rencanakan. Baik mulai dari santunan, kemudian bahkan DPKPP itu mau bedah rumah, begitu ya. Kemudian banyak lagi. Entah Bapeda misalnya begitu, ada rencana aksi peduli apa. Oh, kami ada acara bakti sosial juga sih Pak. Maksudnya itu loh, Oke. aksi peduli atau bakti sosial gitu. Jadi bayangkan misalnya, kalau tadi kurang lebih 80 unit Iya. gitu, memberikan santunan buat misalnya adik-adik Masyarakat, yatim kita ya. misalnya gitu. Satu unit katakanlah 10-20 orang, kali 80 sudah 800 misalnya pada saat bakti Korpri ini gitu. Nah, itu salah satu di antaranya sebelum puncak gitu. Jadi kami tidak hanya melulu seremoni ya, itu tadi vaksin, donor darah, kemudian aksi peduli ini. Bahkan kita juga riuh gemuruhnya, kita juga mencoba dari kegiatan bakti sosial atau aksi peduli itu kita ingin cari foto yang terkreatif, Kiki. Foto yang terkreatif itu kita mohon di post di Instagram. Instagramnya Korpri. Ya mudah-mudahan nanti pada saatnya kita coba lihat dengan teman-teman panitia yang lain mana yang kira-kira paling oke nih. Oke. Bukan kegiatannya. Kalau kegiatan semua oke. Fotonya. Tapi fotonya Oke. gitu. Apakah dari si like-nya yang Instagram atau apa? Nanti kita beri apresiasi Oke, apapun oke. itu. Wah, misalnya menarik gitu. nih, nanti saya Oke. ikutan lah.
Boleh gitu. Terus juga kita juga mencoba mendorong pimpinan kami, kepala-kepala unit juga ada greeting. Oke. Menyampaikan greeting di post juga gitu. Itu aja kita lihat. Kreativitas dengan waktu yang terbatas hanya 3 menit seperti apa. Biasanya kan greeting formal ya, dengan begini dan lain sebagainya. Kita coba berikan suasana milenial gitu, sehingga kemudian silakan menyampaikan greeting. Ini juga bentuk bukan hanya sekedar greeting loh maknanya, tapi ini adalah bentuk bahwa kita sedang merayakan ulang tahun, kalau bukan kita siapa lagi, kan gitu. Itu. Nah, balik ke acara puncak, insya Allah tanggal 29 itu itu adalah puncak kegiatan Korpri Milenial. Di tanggal 29 itu nanti secara detailnya sedang terus dimatangkan. Insya Allah hari Senin tanggal 29 itu siang. Tanggal 29 siang. Sementara ini di auditorium, bentuknya lebih kepada resepsi begitu ya, peringatan di indoor, dan ada beberapa kegiatan atau ada acara yang sifatnya apresiatif, penyerahan simbolik dan lain sebagainya gitu. Dan konsepnya yang sedang kita coba diskusikan adalah formal tapi milenial tapi formal, kira-kira begitulah gitu ya. Ini sedang dimatangkan, mudah-mudahan pada saatnya ini. Tapi kemudian karena Korpri juga kita tidak bisa menghilangkan jati diri formalnya. Pagi itu hari Senin Upacara dulu. Di masing-masing unit kebetulan setiap Senin itu ada apel toh. Iya betul. Itu ya apel lah. Apel bersama memperingati, silakan unit masing-masing berkreasi. Setelah apel mau ada acara apa. Tapi prinsip pada saat apel Senin pagi tanggal 29 itu tidak hanya apel seperti biasa, tapi ada apel sekaligus memperingati HUT Korpri. Tentu ada yang khas di situ. Kalau pembacaan Sabta Prasiat Korpri itu kan biasa. Setiap hari Senin kita baca. Tapi mungkin ada lagu Mars Korprinya dan lain sebagainya. Tapi nanti teknisnya kita sampaikan edaran itu. Nah, sebelum itu hari Jumatnya insya Allah tanggal 26 kalau tidak salah, itu kita rencanakan ziarah. Ada dua kegiatan ziarah yang ingin kita coba laksanakan. Pertama ziarah formal di Taman Makam Pahlawan. Kemudian yang kedua ziarah di sebelah Taman Makam Pahlawan. Ada sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kita, senior dan lain sebagainya yang wafat di tahun ini, baik karena COVID atau mungkin karena yang lain yang wafat gitu. Kita pada saat itu nggak sempat takziah, nggak sempat menghantarkan. Nah, Korpri di ulang tahun ini kita ingin mendoakan teman-teman kami, teman-teman kita semua gitu. Dan itu juga kita berikan kesempatan kepada unit-unit di tempat lain, silakan gitu. Nah, secara ininya di kabupaten kita di Pondok Rajek. Situ setelah ziarah formal, ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan. Di sebelahnya kan ada pusara, dan itu juga kita sedang coba usulkan ke pimpinan, ke Ibu Bupati gitu, bagaimana itu kemudian menjadi pusaranya Korpri, pusara abdi negara begitu. Hanya bagaimana pas pengusulannya sedang coba kita kaji gitu. Gitu Tria gitu. Ini adalah bentuk bentuk rasa jiwa korsa, solidaritas kita gitu. Iya, saya juga jadi dengarnya juga langsung gitu langsung kayak tersentuh gitu Pak. Ternyata memang persaudaraannya di Korpri ini harus benar-benar kuat gitu ya. Betul ya, karena ya kita merasakan betul, apalagi ketika kemarin bulan Juli ya, Juni-Juli begitu. Yang pas lagi naik-naiknya kasus betul kasus meledak, kita ada beberapa senior saya, sahabat saya dan juga kita semua yang wafat, yang kita hanya dilihat di foto gitu. Ya mungkin saatnya ini mudah-mudahan udah landai sih ya. Kesana semakin landai gitu, dan mudah-mudahan COVID ini udah sudah hilang lah, mudah-mudahan sudah jadi endemi ya gitu. Gitu tuh ya. Gitu. Iya, wah, benar-benar menambah pengetahuan juga buat saya tentang Korpri dan tentunya HUT Korpri. Semoga teman-teman insan planners yang masih bingung juga tentang kegiatan-kegiatannya apa aja, ini udah mulai ada bayangan gitu ya Pak pas nonton podcast kita ini. Nah, untuk yang terakhir nih mungkin Pak Makmur ada pesan-pesan untuk insan planners nih yang berkaitan dengan Korpri atau HUT Korpri, bisa disampaikan di sini. Iya. Jadi teman-teman sesama ASN
terlebih kepada insan planners khususnya di Bapeda maupun di unit perangkat daerah yang lain begitu. Kata kuncinya dalam konteks bulan Korpri, ulang tahun Korpri, siapa lagi yang membesarkan Korpri kalau bukan kita gitu. Yuk kita sukseskan bersama gitu. Yuk kita dukung bersama. Wayahnya setahun sekali gitu. Kita tidak hanya memakai baju seragam di tanggal 29, tapi lebih dari itu. Tapi sebagai informasi juga, pusat sedang bikin batik baru. Oh iya. Jadi jangan dulu beli baju batik baru ya. Nanti tanggal 29 November ini Di-launching ada itu? launching batik baru Korpri. Lagi-lagi pesan batik, tapi nggak apa-apa. Itu kan identitas. Itu justru pengikat. Iya, iya. Bahwa bukan semata-mata motif batiknya atau bukan seragamnya, tapi filosofi seragam. Filosofi penguatan solidaritas kira-kira begitu. Oke. Gitu Tria, terima kasih banyak nih ya. Iya, terima Khusus kasih pada juga. Insan Planners gitu kepada Komisaris Warteg Bogor, Kang Dadang. Nuhun pisan ini kita sudah diberikan kesempatan ngobrol-ngobrol di podcastnya Warteg. Sajiannya, ya saya nggak sempat makan saking asiknya, tapi bungkus boleh ya? Ya, boleh buat Pak Makmur apa ya nggak boleh? Boleh bungkus ya. Boleh. Terima kasih banyak ya Pak Sama-sama Makmur ya, Tria, sudah ya. datang di Warteg Terima Bogor kasih. ini. Semoga nggak kapok, semoga besok-besok Insyaallah. bisa mampir sini lagi. Iya, mohon maaf ya, barangkali ada hal yang kurang enggak, berkenan. enggak. Oke ya, Sudah makasih. cukup dan sangat memberi manfaat buat kita semua. Oke. Terima kasih banyak Insan Planners yang udah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.